Satria cek. Tos 1. Cek. Jangan luput jajaran rajo Batang Solang Balata Basi Mulia tahu Rajo Indopuro Rajo Sabulo Rajo Indoyati Mulia tahu Rajo Indopuro Rajo Sabulo Rajo Indoyati Muko-muko Jo Indopuro Ado hubungan Jo Kulinci Sajarahmu kami katokan Warna Kulinci Nusanakan Sajarahmu kami katokan Warna Kulinci Nusanakan. Selamat malam pada sana-sana yang bergabung pada grup pesan Dukugo malam kini kok. Apa sangko dulu di Sikodo Indra, Doli Armita, Transan Nadir, Nila Marliza, Mr. Buken. Apa nak dagang panjang ya Mr. Buken? Aduh Hendrik nak rantau, Bangko City, Mustar Buken, Bangko. Gua Bangko Mus Mulyadi Bangko. Bangko hadir ketua desainnya mantap. Terima kasih banyak. Batam Doli Armita, selamat malam Batam. Padang baru kakak buang. Abu Yarian, selamat malam. Akan Raja Is Padang, Irawadi Uska Kepala Bandar, Dian Putra Nepuro Celuang. Selamat malam Celuang, pasar sebelah. Request selamat datang sampai rangkuman ketua. Insyaallah kelak awak akan diskusi dulu baca cerita dengan Baso Nepuro. Temanya ketahanan pangan Nepuro. Ada Masra orang pasisi ya. Sudah tangkap. Aduh Kiki Permatasari yang sebentar ko bagus dari Siko. Tes Togo Lubuk Bay hadir ketua, katanya selamat malam Lubuk Bay. Helmi Yenti, Adonia Mariza, Safana Perawang Riau hadir nonton. Selamat malam Riau. Lamar Liza. Ujung Tanjung Pulau Beringin Tampe Yumarang Kabau Kabinuan. Ujung Tanjung Pulau Beringin Tampe Yumarang Kabau Kabinuan. Kalau tahu sakit ujung Tanjung. Luar biasa Makassar hadir. Selamat malam Makassar. Hendrik nak rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sanak-sanak lagalo dimanapun bagado. Ugang Dopugo.
baik di Kapuang maupun di Gatau. Nan pertama sekali dengan anggota grup Basono Pugo dan umum Ugang Puro dimanapun berada. Kami mendoakan dulu sanak-sanak baik yang di Kapuang maupun di Gatau supaya berada dalam keadaan sehat walafiat taknya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Moga rezeki menjadi keluarga yang rukun taknya, yang romantis, mawadah, apa nama itu, sakinah mawadah warahmah ya. Mau itulah hendaknya dan mendapatkan keturunan dan anak-anak yang soleh yang bermanfaat bagi orang banyak, baguna untuk nusa dan bangsa. Jadi itu sekedar apa sana. Pada malam kini awak cuba berdiskusi nama awak, baca cerita-cerita sama awak duduk di lepau. Cuman awak alihkan di lepau tu ke studio kolega. Dengan tema tentang keseharian masyarakat awak tak lebih daging bataning. Sebab mayoritas di negeri awak ko boleh dikecil 80% nan basuok tu dari hasil taning. Kepiang pembelinya. Ada yang sawit, jagung dan ada pula kini alhamdulillah lah ada terbaru lah apa dalam beladang ko model bawang bagai model kandazal kirun kan. Dulu bawang ko kecil orang bisa tumbuhnya di tanah yang dingin model padang panjang atau sungai penuh. Rupanya bawang tu acak kira. Kebetulan boleh lewat petang ambo ada sempat bersebut je nyo. Ambo lewat di sinan nampak dan beladang tu yang ladang bawang sinan. Jadi tema awak pada malam kini awak cuba-cuba kami kurang tahu juga masana. Tapi daripada tak dibahas, jadi kalau ada salah bagai kami dalam membahas, kami tak ada masalah bagi kami supaya kami dapat ditegur. Kalau tak ingin tahu awak harus salah dulu supaya awak menemukan kebenaran. Kalaulah benar tu tak perlu dicerita oleh do kan tu. Karena tak tahu, jadi kami akan membuat tema kini ke apa tema Rizan? Tema awak sesuai ketua kecil tadi Ya. bincang-bincang di lepau. Iya temanya Ketahanan pangan untuk masa depan. Ketahanan pangan untuk masa nan akan datang. Kemudian kira-kira ketahanan pangan di kampung awak kini kuah. Sebab awak celik dari cara kini ko dulu banyak padi enggak sawah dak. Kini ko lebih galih ke jaguang. Kemudian yang awak butuh tu untuk makan tu begeh apa ya nasi ya. Nasi itu datangnya dari begeh, diolah kan begeh dari pading diolah menjadi begeh dah. Entah balik dah kan. Nanya semua dah tahu. Kalau lah tahu tu lain lah. Nan jelas awak mulai beraja profesional. Itu. Jadi itu tema awak malam kini masalah ketahanan pangan kemudian pandangan zon untuk di negeri awak kamu kue. Masalahnya kan petani awak kini kau banyak lagi ke sawit. Tu ada pula yang baladang jagung sehingga ada yang kayak apa nama aku nan lain aku batepang kayak untuk menanam sawit. Harapannya sawit tu sangat praktis nampaknya. Pertama ada susah waduh. Lah kadang ada kayak lah ditanam itulah sekian apa buah tinggal mengulang ya kan. Lah 5 tahun kemudian kadang itulah buah adalah payah. Kadang tak berubah pupuknya buah ya kayak. Kalau dipupuk tu lebih maksimal sih ada apa. Tu pertama di sawit dan kuenya di jaguang. Jaguang pun kata orang ko istilahnya sama ladang baca pak namu dia apa menengah ya mereka cuba dah. Ambo penyekan dia tani kau kena panik gak ingin boh. Tapi ambo ingin boh keluar perlu sebab petani itu sehat. Kalau untuk petani jaguang di Nepuro gini lah apa? Ya. Pun nama tu tak ngegaul itu. Harga ko lah mantap. Mantap harga ya. Dinding koyor ko dengan keba 5.300. Nah, 5.300. Syukur alhamdulillah lah kan. Syukur alhamdulillah untuk petani jaguang awak. Ya. Kalau dalam pandangan zon mungkin zon lah pernah mengalami petani kan model contoh di Lado mau tengok kan toh posting di grup nampak boh berarti ko lah paham je bagian pertanian kan toh. Setidak-tidaknya tu awak diking awak sendiri kan. Jadi kalau jaguang tu zon dalam sapotong maksimalnya lah
harganya bisa lebih dikit lagi modal karena ada harga kan tuh naik kalau ada anjlok kayak Ya, sekarang itu kalau harga kan hukum pasar. iya udah minimalnya yang bisa petani itu hidup untuk harga jagung kuasa kilonya berapa tuh. Dalam hitungan modal awak pengolahan lah kalau kan tuh apa maksimalnya. Kalau awak tengok dengan cara bertani orang kampung awak kan masih rata-rata umumnya kan Ya. bertani sistem tradisional. Iya betul. Nah, sistem tradisional kok kan banyak menghabiskan tenaga, Iya. energi. Iya. Jadi kalau dihitung kalkulasi modal Ya. sama keuntungan itu rata-rata Ya. awak kalau 5.000 itu ya lah utang tipis. 5.000 itu tipis doang ya. Utang tipis. Karena apa? Awak kalau awak kalkulasi secara manajemen Ya. dengan pengaplikasian sistem tani awak tradisional, Pak. Ya. Apalagi kini pupuk serba mahal, Ya. itu istilahnya kalau 5.000 itulah kalau awak kan sistem pas tanam awak berutang udah, Ya. kelak panen bayi, itu tinggal lagi helm. 5.000 ya. Tapi kalau batani dengan sistem istilahnya tani modern. Iya, Tani iya, modern iya, itu kan iya. nyo ado Lah patokan. teknologi lah kalau ya. Itu yang teknologi kecil ketua kok. Ya. Kalau abo istilahnya teknologi kok berdua Iya. yang bukan pahami lah ya. Iya. Yang ambo Pelajari lah. yang ambo serap dari Iya. beberapa referensi kan. Ya. Teknologi gue pertama kan memang teknologi fisik, Ya. model-model alat pertanian apa. Ya. Yang kedua itu teknologi ya dari pengetahuan. Kini kok memang sistem tani awak pengetahuannya kan istilahnya masih turun temurun. Ya. Jadi ilmu tani awak kok turun temurun. Turun temurun dengan sistem lamo, Ya. sistem nenek moyang awak. Sistem Sama aja petani. budaya, budaya itu kan turun menurun juga. Apalagi budaya Nupuko kan. Iya, itu kan budaya itu kan turun menurun. Sama aja tadi cara bercocok tanam tuh kan, ini turun menurun. Contoh, ngapo kan nanam padi itu surut ke lekang. Ngapo dah kamu konya nanam ada? Itu. Artinya ada filosofi ya. Pak? Iya. Jadi itu Zan, kamu cobalah tanya ke sanak wak kuah. Nyo kebetulan sih mungkin memang bukan seorang petani. Beliau ko kalau ada kerja dikit-dikit borong di bangunan. Jadi kalau bahasa keren kontraktor nama. Kini kok Nah. kandawa aku lah merambah ke apa? Ah. Bisnis ayam potong. Ayam potong. Oh, syukurlah. Berarti ada peningkatan. Mereka dalam pandangan dalam setapin jagung tu nabi suah berengai yang karan berapa ton hasil kira-kira. Kalau maksimal kan 2,5 ton. Cek. Halo. Kalau maksimal 2 ton setengah. Setapin ya, setapin 5 kilo. Jadi kalau untuk lahan, kalau dalam setapin tung awak kaji dulu saya tar, awak kena kok masa nak kau semua tak tahu ama, kau ada lemong dikit, ambo yang ni tak tahu, ambo bertanya lah nak tahu mah. Terlepeh mo. Pemancar bawa. Memang inilah itu garis kehidupan. Takdir menyatukan si A, aku, si B, ko. Katanya awak lah ditentukan masing-masing di Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ambo ditakdirlah untuk mereka, sana yang lain ditakdirlah dengan keadaan tertentu kan tong. Sebab supaya terjadi keseimbangan di dunia ko. Kalau mau diambil lah kalau orang kolak tu tak berputar dunia, ada seimbang, ada jalan dia loh. Jadi makanya ada petani, ada pedagang, ada petani itulah, ada buruh tani. Kalau sekedar petani pengusaha ya kan, siapa yang akan menjadi buruhnya? Tak ya jalan tak pertanian ko tadi doh. Itulah intinya dalam hal ko tadi bisa yo wak dikit di luar ranah tema wak ko tadi. Hargailah sesama manusia.
Sebab kita saling membutuhkan. Lah jadi bos apa bos tani semua kalau tidak ada pekerja, Anda tidak akan bisa hidup. Itulah judul lah. Jadi awak balik masalah tema awak tadi Zon. Masalah pemasaran berarti 5.000 ko masih apa ya. Tapi ada yang harga model berengana 2,5 pakai. 2.000 matui. Ada gunung lah tong di apa nama kuah di Tanmipi. Di bawah 2.000 matui gua aja. Untuk info jaguang. Ya. Untuk Sumatera awak. Ya. Awakku bau tuang. Betul ya. Bau tuang karena di Jawa gini rata-rata harga pasar jaguang. Ya. Jaguang lah apa lah keriang ya. Ya. Itu 3.000 kilo. Oh 3.000 ya. 3.000. Jadi bersyukur awak. Awak kini harga yang dibeli toke kan 5.300. Ya. Bersyukur awak. 5.300. Itu bertahan lah lama lah kira-kira katanya kan ikon. Kalau masalah harga ku hukum pasar. Dong ya. Kalau hukum pasar ku petani ya semahir-mahir di petani ya tidak bisa mengendalikan harga dah. Jadi kalau pandangan Zon sebagai milenial lah pernah beresu paham lah dengan dikit banyak dah. Kalau banyak lah terjadi kalau ada paham dikit. Pemode caranya harga untuk hasil pertanian mede jaguang tuh bisa stabil kira-kira. Apa langkah yang harus dilakukan? Menurut pandangan Zon, untuk tuang kelawat dengan pandangan awakku, nanti terlaksana ada sanak-sanak awakku yang dengar betul, kayaknya kan toh. Kalau harga ku istilah ya, bisa dikendalikan kalau awak kompak dan kerja sama. Iya. Jadi kompak kerja sama ku maksudnya, ada peran pemerintah. Harus ada peran pemerintah ya. Haruslah. Dan menang hendak biaya ya dah. Kini kau kan nggak petani kan dia nang hendak biaya kini kau. Maksud peran pemerintah kau ini menstabil harga. Stabil harga. Terus menyetop impor. Impor kau bahaya kau. Mempengaruhi harga. Ketika impor membludak masuk ke negeri awak. Otomatis pasar induk produk industri-industri yang membutuhkan jaguang otomatis disuplai sama barang-barang impor. Iya betul. Jaguang tani awak tepek mambu ada doa. Iya. Bukan nak membeli. Kok bukan jual murah. Penjual membeli segi kuah. Kok jual segi kuah. Kalau tak. Awak ada jauh-jauh dah. Kalau masalah toke itu mau dihitung mainan. Kalau masalah harga kau ada jauh-jauh itu ada. Contoh awak beli ming atau beli rokok. Ada lepau 3 beli dikit mana suah kau gak jauh mah. Iko si pumatui sinan kat muka satu biah kan. Apa yang awak lakau na 2 kau mah. Itulah kan. Memang betul kalau masalah harga tu. Jadi nampak dambo perlu juga itu di apa nanti kan de pemerintahan dan jelasnya bisa tak skopnya kalau pandangan Zon masalah jaguang kau tadi. Skopnya khusus pesisir selatan je long. Yang mempertahankan harga sekian itu bisa ada kira-kira. Kalau nasional lah ada data ke Jawa, kan toh. Untuk jaguang awak itu ada istilahnya yang ambo dengar dan ambo baca Alhamdulillah untuk apa namanya itu ketersediaan jaguang awak kok. Untuk kebutuhan pesisi lah melimpah-limpah. Kenapa ambo sebut begitu? Ada kawan ambo di Payakumbuh. Inyo bisnisnya memang penggilingan pakan ayam ya. Jadi inyo selalu mengkontak. Ada jaguang bro di Pasisi. Jauh nian bro. Itu ambo sebut. Kok kosong Jadi membaca dari beberapa berita. Penyuplai jaguang tergedang di Sumatera Barat. Dua daerah ya. Pasaman, Jo Pasisi. Awak masuk cek ya. Penyuplai tergedang ya. Jadi kalau terletak panen raya awak Pasaman Jo Pasisi. Anjlok harga ya. Anjlok di bawah 5.000 harga. Jadi istilahnya kan awak bisa menengok gerak kan. Apalagi kini media sosial lah kan. Iya. Saling kalau kapan perlu kerja sama Pasisi Jo Pasaman. Pasisi panen raya
Pasaman panen raya. Pasaman nanam. Nanam ya. Atau sebelum panen raya pasisi, pasaman diatur waktunya ya. Jadi harga pasti stabil. Sebab kebutuhan tuh ada melebihi kan tuh. Kalau melimpah-limpah mah. Melimpah. Kalau serentak panen raya. Ya. Itu banyak tersegak dia dah mau. Itu lah beli murah lah. Mau juga ada. Aku anak nak lanjut yo. Kredit rendah lah tiba lah. Nak beli paket yo. Aku kini apel lah dola anak-anak pola kan itu. Aku tertarik dengan diskusi awak ini kadang tentang ketahanan pangan. Ya. Kalau awak tengok biografi negeri awak, ya, luweh ya Nebugo dah. Luweh Nebugo ko 100 kilo persegi, otomatis 400.000 hektar lahan. Baik itu pemukiman. Lah disatukan kalau amanah buat masuk anak gawang ada apa dah. Untuk diketahui bersama dah. Ya. Dari data BPS itu untuk sawah ya di Nebugo awak itu sawah aktif itu 2.000 hektar. Itu aktif tuh? Aktif. Di mana lokasi ya karena sawah kuah? 2.000 hektar kok itu data BPS ya. Iya data BPS. Banyak tahu fiktif bodak lah. Istilah awak positif tinggi jo. Iya data. 2.000 hektar. 2.000 hektar ya. 2.000 hektar. Itu tanya di mana lokasinya 2 hektar tuh? Sebelah. Pertama yang sepengetahuan aku, yang luweh ya gini kok sawah di Sungai Muruh sepengetahuan. Sungai Muruh tuh di apa di Sebegang di tiga di apa lupa lo tuh dikit antara dia SMP apa lalu Kota Mandan. Itu ada cukup dah kira-kira lahan tung anggaran 2.000 hektar kan toh? Kalau untuk gini awak cukup lah. 2.000 hektar sawah. Yang kedua untuk ladang. Ya. Itu 8.000 hektar. Ladang itu mencakup kalau mah. Ya. Ladang apa? Ladang jaguang, ladang limau. Ya. Itu 8.000 hektar. Kalau ladang sawit. Ya. Sawit mah sama perusahaan. Ya. Itu 20.000 hektar. Sawit 20.000 hektar. Seluruhnya di Nebugo. Pancung soal. Pancung soal. Ada masuk air pura ada ya? Itu data pancung soal yang membaca. Oh, ya pancung soal Pak gua ya. Pancung soal. Iya. Jadi kesimpulan untuk ketahanan pangan awak itu pendapat ambo. Iya. Ada pro atau kontra dari itulah biasa. Itulah biasa. Ambo menganggap masa depan tuh ambo bateh 20 tahun ke depan. 20 tahun ke depan ketahanan pangan Nebugo terancam. Kenapa mau sebut terancam? Dengan luweh negeri 400.000 hektar kok. Ya. Cuman untuk pemasok ketahanan pangan awak. Ya. Termasuk ladang dengan sawah tadi. Ya. Itu kan sandang pangan kan? Ya. Itu cuma 8.000 tambah 2.000 10.000 hektar. Kalau dari ketersediaan padi bereh untuk kampung awak alhamdulillah dari 2.000 hektar aktif petani sawah awak itu tercukupi ya. Seandainya tidak dijual ya. Tak dijual. Jual pun kan istilah lingkarannya masih pokoknya tidak keluar lah baiknya. Alhamdulillah. Selagi hasil sawah tuh panen pertanian kau tadi yang sawah kau putarannya di pancung soal kau lah mana? Iya. Jadi cukup untuk sampai panen besok itu ya. Itu di 20 tahun yang awak anggap hari ini 20 tahun lagi. 20 tahun yang akan datang. Berarti 2040 ada. Ya. 2040. Itu untuk apa tercukupi. Ya. Dari sandang pangan yang lain. Ya. Kebutuhan sayu segala macam. Awak terancam. Ketersediaan awak ada. Lahan ada ya. Kenapa? 8.000 hektar tuh. Ya. 8.000 hektar itu tak sampai 2.000 hektar untuk tanaman holti. Holti ya. Tak sampai 2.000 hektar tak sampai. Otomatis untuk kebutuhan sayur, mayur, mak awak, bini awak, juga dapu tuh. Awak ketergantungan dengan daerah lain ya. Otomatis harga tinggi. Ya. Itu ancaman. Cek ancaman yang lebih parah. Ya. Tentang
tanah awak untuk pupuk. Dari 20.000 hektar sawit, kalau dari penelitian dari istilahnya penelitian para ahli, sawit itu kan menyedot air 8 liter taring sabatang. Kalau dikalkulasikan 20.000 hektar sawit, awak kali sehektar 120 kan kapek lah wek. Itu tuh coba kali 2 juta sekian batang sawit dari 20.000 hektar. Dikalilah 8 liter sebatang lah. Berapa juta meter kubik air yang disedot ada. Jadi kesuburan tanah awak terancam. Itu yang pertama. Yang kedua awak tengok sistem irigasi awak. Otomatis di 20 tahun cerita 20 yang akan datang. Awak berimajinasi. Berimajinasi, berhayal awak loh. Awak berhayal. Berhayal awak. Tapi mudah-mudahan ada yang sepakat di ambo sana. Jadi di 20 tahun ke depan negeri awak ku kekurangan air. Ambo contoh. Bulan petang awak musim kemarau dah ketua. Musim kemarau. Kami di pasar awak lah mulai nak buang embe di tepi-tepi rumah, muka rumah. Dekat Tuhan atok nama mah. Ada air gratis dari PDAM. Oh, PDAM. Kecakmu nunggu hujan. Sedia lu kelawat tidur kayak kan malam hujan dah, boh. Kamu penasaran? Mau tanya ke apa? Ke gaik yang lah tua Saumu hidup gaik. Pernah tak modeko kekeringan air? Pernah tak? Itu kini. Sabulan musim kemarau, sebagian daerah sana-sana, daerah kalau misalnya daerah Lopon atau daerah sebagian ya kan itu kan daerah persawahan. Ini ada dataran tinggi, ada dataran rendah kan tuh. Kami yang di pasar anu Pugo dataran tinggi. Sabulan ayah musim kemarau kami keringan air. Itu kini. Coba awak berimajinasi 20 tahun lain yang akan datang. Di sinilah ketua peran pemerintah ketua pemetaan irigasi. Jadi ancamannya menurut Aboy. Ancaman sandang pangan awak sangat bebayu. Kalau tidak diantisipasi diantisipasi atau dibikin pemerintah tepat. Jadi berikut jadi tadi kan lah awak baca dikit masalah pandangan awak 20 tahun yang akan datang. Kalau awak sadar mengecek itu percuma ada. Sesuatu pekerjaan itu harus disertai jo perbuatan. Kalau tidak disertai jo perbuatan tidak ada. Jadi apa pesan Zon kepada pemerintahan untuk mengantisipasi sampai sekolah sana-sana awak dengar kan tau? Pesan kup dari pribadi. Dari pribadi dulu. Inspirasi itu kan timbul dari Zon. Nah, kan toh. Kalau pesan nambah ada dua, untuk pemerintah, sama untuk generasi milenial kampung awak. Untuk pemerintah pesan pribadi aku sebagai rakyat, sebagai rakyat, sebagai petani. Cobalah pemerintah untuk mengkaji bagaimana ketahanan pangan negeri di masa depan. Karena begitu derasnya rangsangan petani sawah beralih ke petani sawit. Itu berapa persen dalam 5 tahun terakhir? Berapa hektar sawah yang dijadikan perkebunan sawit 5 tahun terakhir? Otomatis ancaman awak mengerikan dalam sandang pangan. Itu yang untuk pemerintah mungkin dari kepekaan, keseriusan untuk membuat program kayak gimana ketahanan pangan awak selalu bertahan, irigasi awak tetap lancar, sehingga sandang pangan awak kebutuhan perkebunan holti sawah itu tercukupi dari segi air. Jadi untuk sebelum untuk kaum milenial. Untuk kaum milenial, kawan-kawan, adinda-adinda, ayo awak petani. Petani itu udah malah membuat jati diri awak malu. Sehat. Pertama awak sehat,
terinspirasi menghirup udara segar, otomatis imajinasi menghayal awak tinggi. Di dalam badan yang sehat orang ngecek otak pasti cerdas dia dah bang. Itu. Cek lain. Ya, salah. Generasi muda kalau seandainya ikut mempertahankan ketahanan pangan negeri, ya. Awak tuh sama aja ASN, pegawai negeri. Ya. Apa masuk pegawai negeri? Apa tujuannya? Mengabdi. CKP ada. Berarti iya. Itu pertama ada. Iya. Awak istilahnya bahasa bangsa. Kalau bahasa mengabdi itu berdua, ambo pun menunjuk. Kalau cek mengabdi. Iya. Kalau petani kan mengabdi. Iya. Kenapa? Awak menjaga ketahanan pangan negara. Iya betul. Jadi untuk anak muda, ayo petani. Kebetulan ambo berinisiatif membuat himpunan di Facebook. Iya. Ayo petani. Setelah awak sama-sama belajar, pun ahli ya kok? Ya, awak kau sama belajar kan lo. Kalau lah ahli tak siko ada. Ahli itu pusing awak deh. Apa dak pertama kelak susah ngecek atau masa. Jadi bagi ambo itu Zon. Intinya kepada pemerintah tadi mohon diberdayakanlah para petani yang masih memperjuangkan masalah ketahanan pangan kuah. Sebab kalau pukul lapar tak telok kerja dak. Sebanyak apapun kalau nasi tidak ada, tak ia telok ngaget dak. Bela musafir sana yang lah bakal puang pada malam kini gua. Lah banyak tu aku. Kebetulan aku bakal puang. Selamat malam Pak Wali Teluk Kuala, Dedi Jofnaldi. Selamat malam kepada Yuli Zami. Bukilah Abi Badata katanya. Jadi siku ada Oki Lambek Sogo dapot leng keceknya. Ada Agus Ril, ada Nopalina, ada Kandak Oke Mudi, Lubuk Basuang, selamat malam. Aleni Peberita Sikumbang, Simpang Berok. Ada Ibu Sandrakim. Malam sana ambo bau ngoping lung sana. Nyala pandai buat Sandrakim ke baso Nupugo. Sacoknya ke Nupugo, jemuh rajin menonton grup baso Nupugo keleu. Insyaallah lancar bahasa Nupugo. Kalau lancar bahasa Nupugo, main game di Nupugo tu akan lakung. Game bahasa Nupugo lah. Game bahasa Nupugo leng. Apa tak mau ngawak dah? Sana awak mah katanya kan. Dunia aku tak terlepas dari sistem kekeluargaan kan. Tuh lah merasa keluarga pasti diundang. Lanjut resiko. Aduh Anita Purwaningsih. Di Sungai Ipuh muko-muko Oki AKP nan bacung KTP ko semangat monoton aja ngani nyoy teter kaming man letai pura ti kaming lah ade lanjut disiko Zulizami Apri Kapong Sakti atau Batuah. Ya selamat malam untuk sahabat istio kalau kece Pak Wali sama Pak Wali. Selamat malam Pak Wali, mudah-mudahan besok ada waktu Pak Wali ngota-ngota aja kami supaya kami bercerita dengan Zon temanya kini masalah ketahanan pangan untuk kedepannya. Itu yang sedang kami cerita bahas-bahas kecil lah sesuai je kemampuan kami Pak Wali. Nanti insyaallah kalau ada waktu nanti bersama Pak Wali termasuk wali 3 sepakat tu Kanda Aprizal Kirun sebab beliau paham dengan pertanian ya dengan cara pertanian. Kalau seluruh wali ngawak kalau bersedia dengan waktu atau luang waktu insyaallah kapan perlu kalau wali itu bersedia lah kalau ambo berusaha ulang bawa dinas pertanian tu mah mau carilah jalan atau kepala dinas itu hadir ke grup studio untuk dialog kan itu jadi terjadi apa nama besokok kan lo atau apa namuan mau kurang pandai mau besokok kamu. Jadi lanjut di siko Doli Armita Mus Mulyadi kalau mau baca tadi lama sapo kini awak coba dulu hiburan dikit jangan jenuh kebetulan ada buot bocok sebuat pek karaoke lo mau bing karaoke lo nyado pastinya pandai lagu dak mau masuk ya ya.
Halo, satu dua. Mau cari lagu buat kalau seraahan, anak lemak besok, semua buat kau merdu kau. Tak kok tipe di studio kau hilang tu mana tahu ada. Kadang ada mah di luar suka merdu, tipe di studio kau kat lemah ada yo. Ada buya? Kok Buya? Judul lagunya. Gadis atau jando lagu dapur maket katanya ya. Gadis atau jando apa lagu apa? Apa lagu gadis atau janda? Lagu Pagar maga tanaman. Gas kejar. Oke. So
perasaan sama seperti dirimu. Ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang, sama juga seperti dirimu.
bila mengotor dirimu. Seandainya dunia ini ada pengadilan, hanya engkau yang akan atas perbuatan pada diriku, atas kemunafikan pada cintaku. Itulah sangat soro dari Bu On. Jadi mungkin cukup sampai di situ dulu. Kebetulan nambah saku dulu sebelum pamit. Lah banyak di sana yang bakal buang ya lu tak saku. Di situ ada Delia Putri. Selamat malam. Karena bakal buang dengan studio Lev Basonopugo pada malam ini. Ada Delia Putri, selamat malam. Ada Pak Dewan Armadi Akmel, selamat malam Pak Dewan. Laba kapuang malam kini bersama kami belajar di studio Lev Basonopugo bersama The Prison Indra. Tadi ngado saya nak buat buat acak sokwa kira ambo yakin banyak acak sokwa atau kemenyo musuhnya nyingke mah. Jadi di situ ada aku komentar dari The Prison Indra kecek The Prison. Oke AKP itu awak bikin juga kesediaan pangan untuk anak cucu awak besok. Kecek-kecek gue Hamka kalau hidup sekedar hidup, babi hutan pun hidup. Betul. Jawing hidup ya. Kalau sekedar hidup. Kalau sekedar hidup itu untuk makan, kaki semua kipek Wak. Jadi makan itu adalah untuk hidup, untuk bertahan hidup. Tawak manusia. Jadi yang manusiawinya model itu. Ada Osma Rizon. Ada Yuliza Zaimi. Ramendo nupugo le bulis to di grup ko ketua boleh. Kamendo tu nan perlu. Kalau kamendo baraket tanayo sanak menekan awak. Tadi utamakan kamendo tu dulu. Supaya inyo beradaptasi jo masyarakat di lingkungan di mana nyoba tinggal. Kalau adaptasinya elok, ekonomi lancar lah. Jadi bukan Jawa, sanak kita orang Jawa atau sanak kita awak boleh ngerti je bahasa. Aku ingin mempublikasi bahasa awak ko terhadap masyarakat luas. Sesudah itu budaya awak, adat istiadat awak dan sejarah awak. Konon ceritanya nupugo tu dulu sangat kedang sebuah kerajaan termasuk dalam bagian selatan dari pesisir selatan sebelum lahirnya pesisir selatan tidak itulah gedangnya. Apa mesti apa nama kira-kira nazan bahasanya untuk menyampaikan kemegahan nupugo tu dulu. Yang jeleh peradaban nupugo dikenal dunia. Belum lamonnya. Ya, itu peradaban nupugo kerajaan awak ialah tiga pasti. Mode itu gedang. Sedangkan Pagaruyuang tu ya. Itu bagian dari nupugo. Ini kan mindset di tanah. Nupugo bagian dari Pagaruyuang. Itu kan klaimnya kan itu. Jadi itu awak bisa klaim, awak klaim. Boleh mengklaim. Ada fakta sejarah. Iya, versi awak dah apa? Tak versi awak dah. Versi uang tu sunah. Tak, bukan persinyo. Nupugo tu diklaim di bawah naungannya. Ada catatan Bundo Kanduang yang disembunyikan. Apa ya? Ketika Bundo Kanduang pai mirat mana lunang gini tak? Ya, lunang ya. Itu ada ditampung. Jadi masyarakat Pagaruyuang tu tanya, "Kamano Bundo Kanduang pai?" Ya.
kecek bundo kanduang ambo pai kakak puang nenek buyang bo di pagar dewa. Oh kan tahu dewa di mana? Pasti di barat Sumatera, otomatis di Indobugo. Di Indobugo sampai Lunang tuh, itu negeri pagar dewa sampai dulu. kasih laut, sampai Seguno apa nama itu? Sampai kasih laut mah. Itu negeri pagar dewa kecek bundo kanduang. Otomatis nek puyang bundo kanduang kan Indobugo. Iya. Jadi Minang bukan Minang lah ya. Cuma pagar ruyong itu bagian dari Indobugo. Itu klaim awak ini sana-sana. Mudah-mudahan nanti sana dengan awak buka dikit tentang tuh. Nanti awak bisa menghadirkan para ahli sejarah Indobugo. Kalau ada di sana awak yang tahu dengan ugang yang tahu tentang sejarah Indobugo, awak ajak kasihku. Nanti sesuai je versinya masing-masing. Awak dah mengklaim dak itu seseorang tertipu nyunan benar dak. Awak mencari kebenaran tu harus banyak yang awak hadirkan. Jadi dengan adanya sejarah tu nanti terkuak, maka terkuak pula lah jati diri awak yang sebenarnya. Apa Indobugo tu yang sebenarnya? Cari tu apa sebenarnya? Sebab ambo baca juga di sejarah, ambo termasuk hobi bersejarah. Itu dari mulai Iskandar Zulkarnain nama tu. Dari itu sangat berawal nian lah namanya, sangat jauh lah kesinannya, nenek moyang dari nenek lah kan itu. Jadi itu sana untuk hari kini mungkin cukup sampai disko dengan tema awak tadi sekilometer kita. Mudah-mudahan bermanfaat naknya bagi sanak-sanak yang menonton dan bagi kami yang di studio. Jadi kalau ya tambah boleh. Kau tak tambah ya kau. Kau penutup. Iya. Ini bahasa keren closing statement nih. Closing statement betul. Jadi kembali awak ke tema awak tadi. Menceritakan ketahanan pangan ke depannya kan. Indobugo di masa depan. Jadi ambo sebagai petani, sebagai putra Indobugo mau mengajak kaum milenial, ayo awak bergabung bertani. Karena mindset urbanisasi dari kampung ke kota itu sebenarnya salah begini. Walaupun revolusi industri itu memancing awak dengan kehidupan modern, tapi jangan salah sana, itu konsumtif. Otomatis awak mengkonsumsi kebiasaan modernisasi. Otomatis pondasi awak sebagai ketahanan hidup awak di masa depan terancam. Kenapa? Karena awak tidak berpikir, tidak berbuat, karena awak hanya mengkonsumsi. Jadi untuk generasi muda, sanak-sanak ambo yang digatau ataupun di Kapuang, mau mengajak, ayo awak manfaatkan pekarangan rumah atau ladang yang masih rimbo gedang. Iya. Awak tanam apa aja yang ditanam? Lahan tidur, tak apa? Lahan tidur. Awak tanam. Yang intinya nanam aja dulu. Ya, awak tinggal di Kapuang. Kalau awak tinggal di Kapuang kok, kalau dapat nyatu, anda kunyit daun kunyit jangan mending awak. Daun kurung ya. Kan itu. Jadi intinya, cukup Zon. Jadi intinya sana, dimanapun berada. Lebih baik awak menciptakan sebuah pekerjaan daripada menjadi pekerja. Sebab kalau pekerja awak jadi nak buah uang, itu mungkin itulah takdir juga sebab suratan dari takdir seseorang itulah do. Walau saatnya awak jadi pekerja, awak harus jadi pekerja. Jadi alangkah baiknya dalam awak jadi pekerja itu tadi awak menciptakan sebuah lapangan kerja. Sekecil apapun lapangan kerja yang sanak-sanak buat, kecil kini ko baladang teguang, awak untuk semangnya, awak direkturnya, walaupun awak pekerjaannya sekecil. Itulah hal yang terindah di dalam hidup. Jadi kalau sana cukup sampai di situ dulu. Kalau ada salah dalam penyampaian, salah kami dalam menayangkan, salah kami dalam gerakan, kami dari studio Indobugo memohon maaf, memohon pamit. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.